saya Abdi Sufrianto Sianturi. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dengan dosen Profesor Insinyur Roy Sembel, MBA, PhD, CSA, dan Ibu Profesor Dr. Lisinta, SEMM. Saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mind mapping manajemen risiko yang sudah kami pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 terkait dengan manajemen risiko keuangan. Di sini terlampir apa yang sudah saya buat terkait dengan mata kuliah pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7. Yang pertama adalah introduksi of financial management, kemudian yang kedua time value of money, kemudian yang ketiga capital budgeting, kemudian yang keempat financial report, yang kelima analysis of financial report, kemudian yang keenam portfolio investment. Saat ini saya akan menjelaskan secara satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu introduksi of financial management. Apa itu introduksi of financial management? Introduksi of financial management dalam risiko keuangan adalah suatu proses mengidentifikasi, mengelola risiko keuangan yang dapat berdampak pada suatu tujuan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai keuangan perusahaan dan meminimalkan potensi risiko akibat dari perusahaan. Dalam hal ini, identifikasi yang perlu dilakukan adalah untuk berbagai jenis risiko keuangan yang mungkin terjadi, seperti fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum. Kemudian setelah diidentifikasi, maka akan dilakukan evaluasi risiko. Setelah dievaluasi, akan dilakukan pengelolaan dalam proses manajemen risiko keuangan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah terkait time value of money. Time value of money adalah nilai uang di masa sekarang dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dalam konteks time value of money, berarti nilai uang saat ini memiliki potensi untuk menghasilkan nilai lebih di masa yang akan datang jika diinvestasikan atau dibungakan. Singkatnya, time value of money adalah nilai uang saat ini berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam time value of money ada dua pokok utama yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama adalah future value, yaitu nilai uang masa yang akan datang, dan yang kedua adalah present value, yaitu nilai uang saat ini. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan capital budgeting. Capital budgeting adalah proses perencanaan pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang melibatkan analisis proyek besar perusahaan seperti pembelian aset tetap, ekspansi kapasitas produksi, atau penelitian pengembangan. Tujuan utama capital budgeting adalah memastikan bahwa investasi yang telah dilakukan akan memberikan nilai tambah yang signifikan dan berkelanjutan bagi perusahaan. Untuk lebih detailnya, proses evaluasi, proses pada arus kas, dan tahapan penting dalam satu perusahaan merupakan metode analisis dalam capital budgeting. Capital budgeting dapat diukur dengan 5 tahapan dalam proses pelaksanaannya. Yang pertama yaitu net present value atau NPV. Kemudian yang kedua internal rate of return atau IRR. Kemudian yang ketiga payback period. Kemudian yang keempat probability index atau PI. Kemudian yang kelima accounting of return atau ARR. Berikutnya yang keempat adalah terkait financial report. Financial report atau analisis laporan keuangan adalah proses meninjau, mengevaluasi, dan mengidentifikasi data keuangan perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan
posisi keuangan, dan kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Proses ini melibatkan penguraian, analisis, dan perbandingan informasi keuangan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Dalam proses financial report biasanya dibagi akan 3. Yang pertama adalah dengan melihat dengan neraca keuangan, kemudian yang kedua laporan laba rugi, kemudian yang ketiga laporan arus kas. Setelah dilakukan financial report biasanya akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dilakukan dalam perusahaan. Berikutnya adalah terkait dengan analisis laporan keuangan. Analysis of financial report. Dalam melakukan analisis of financial report, dilakukan 3 cara untuk melakukan analisis keuangan. Yang pertama, analisis common size, kemudian yang kedua, analisis indeks, kemudian yang ketiga, analisis rasio keuangan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis common size dan analisis keuangan. Analisis common size merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan data tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca common size adalah total aktiva. Kemudian yang kedua, analisis indeks. Analisis ini merupakan semua angka dalam laporan keuangan pada tahun menjadi 100. Kemudian tahun dasar bukanlah yang paling awal tetapi dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan laporan keuangan di suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio leverage, yang ketiga, rasio aktivitas, yang keempat, rasio probabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya. Pada rasio ini digunakan rumus yaitu aktiva current ratio dan juga quick ratio yang dapat digunakan dengan rumus. Kemudian yang kedua, rasio reflect, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dapat membayar hutang. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Dan yang terakhir adalah tentang portofolio investment. Portofolio investasi atau investment portfolio adalah kumpulan aset investasi yang dimiliki oleh individu atau lembaga ataupun organisasi dengan tujuan untuk mencapai target keuangan tertentu. Aset investasi tersebut bisa berupa saham, obligasi, reksadana, komoditas, properti, dan instrumen lainnya yang merupakan saham perusahaan. Baiklah, demikian hasil persentase atau mind mapping yang sudah dapat kami pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Demikian yang bisa saya dapat presentasikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk menjelaskan terkait mind mapping yang sudah kami pelajari selama ini. Saya berharap pembelajaran ini dapat menjadi pembelajaran untuk berikutnya dan dapat menambah wawasan terkhusus untuk mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Kristen Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.